Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you feeling good? Alhamdulillah. Okay, before study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, what do you know about Luqman Hakim? Siapa itu Luqman Hakim? Luqman Hakim namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Hakim adalah orang yang diberi kebijaksanaan yang luar biasa, diberi hikmah yang luar biasa. Oke? Today we are going to learn about keteladanan Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah hamba Allah SWT yang soleh. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia dan diberi hikmah. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi dari wilayah Sudan. Namanya diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh keteladanan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada pembelajaran ini kita akan meneladani kisah Luqman melalui nasihat-nasihatnya dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Dalam Quran surah Luqman ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka ladulmun adim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surah Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam Quran surah Luqman ayat 15, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai.
Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha iltaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dalam Quran surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Terakhir, surah Luqman ayat 19. Wangshid fi mashyika wangdud min syautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Okay, that's all for today. Let's review the lesson today. We have learned about keteladanan Luqman Hakim. Dalam Quran surah Luqman ayat 13-19 tadi, yaitu yang ayat 13, larangan mempersekutukan Allah. Jadi, tanamkan dalam hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Quran surah Luqman ayat 14-15, kita diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan baik. Ya, kita di rumah selalu berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai durhaka kepada keduanya. Selanjutnya ayat 16, setiap perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya dari Allah. Setiap perbuatan baik pasti ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, setiap perbuatan buruk sekecil apapun juga akan ada balasannya. Berikutnya ayat 17, perintah sholat. Yuk, di rumah bagaimana sholat 5 waktunya? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jangan sampai bolong-bolong. Di Quran surah Luqman ayat 17 ini, kita diperintahkan sholat, berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta
bersabar terhadap apa yang menimpa. Ayat 18, larangan sombong, angkuh dan membanggakan diri. Yang ayat ke-19, berjalan dengan sopan, ya. Di muka bumi ini kita tidak boleh sombong dan merendahkan suara. Bagaimana akhlak kita? Oke? Untuk tugasnya adalah menulis Quran surah Luqman ayat 16 sampai 18 beserta artinya. Foto tugas kalian dan kirim ke emailnya Pak Imron. Thank you for attention. Let's be saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.